Perkenalkan kami dari kelompok 12 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Absa Pujastuti dengan NIM 060. Nama saya Rifka Amelia Febriani, NIM 077. Saya Ferliana Elsa Yunita Ningtyas, NIM 042. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara dengan narasumber kami yaitu bagian HSE atau biasa disebut dengan Health, Safety, and Environment pada perusahaan Kawan Lama Manufacturing terkait dengan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan. Nah, sebelum lanjut ke sesi wawancara, berikut gambaran singkat mengenai perusahaan. PT Kawan Lama Manufacturing merupakan bagian dari Kawan Lama Group yang bergerak di bidang manufaktur. Perusahaan ini memproduksi berbagai kebutuhan rumah tangga dan furnitur seperti sofa, kursi kantor, serta peralatan rumah tangga lainnya. Fasilitas produksinya berada di Rande dan Kendal. Perusahaan ini berkomitmen menjaga kualitas produk sekaligus menerapkan keselamatan kerja bagi karyawannya. Setelah mengetahui gambaran singkat mengenai perusahaan, selanjutnya kita akan masuk ke sesi wawancara bersama narasumber dari bagian HSE PT Kawan Lama Manufacturing. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Nama saya Abda Ali Usman. Abda Ali Usman ya, biasa dipanggil Abda. Saya bekerja di Kawan Lama Group. Sebelumnya saya di Kawan Lama Pusat Jakarta. Nah, kebetulan untuk sekarang ini kan kita mulai ekspansi nih. Kita membuat manufaktur di area Kendal, jadi saya mutasi ke Kendal. Kurang lebih saya menjadi HSE sudah 6 tahun lah. Kalau untuk penerapan keselamatan kerja di pabrik ini, bagaimana kerja sama tim HSE dengan HR atau personalia, terutama dalam membekali karyawan baru terkait aturan safety? Jadi sebelum untuk karyawan baru ini turun ke area kerja, di situ kita jelaskan nih terkait kebijakan keselamatan pekerjaan, terus potensi bahaya tiap area kerja, lalu aturan penggunaan alat pelindung diri ya, serta prosedur tanggap darurat sampai dan kewajiban karyawan terkait keselamatan. Nah, di situ nanti pihak HRD-nya atau HR-nya itu berperan untuk mengatur jadwal dan memastikan semua karyawan itu karyawan baru ya untuk hadir, terus mereka mengumpulkan daftar hadir serta menyimpan dokumentasi pelatihan sebagai bukti kepatuhan terhadap regulasi. Pertanyaan selanjutnya, selain kecelakaan kerja, apakah ada resiko kesehatan kerja seperti kebisingan mesin atau debu produksi? Nah, itu upaya pencegahannya itu gimana ya Pak? Atau mungkin memakai masker atau memakai helm safety gitu? Ya, selain kecelakaan kerja yang tadi saya jelaskan, tentunya ada yang namanya penyakit akibat kerja ya, yaitu penyakit yang mungkin timbul setelah beberapa tahun mungkin atau beberapa bulan. Nah, itu kan tentunya akan mengganggu proses kesehatan para karyawan kita. Nah, di situ kita reminder ya untuk teman-teman yang melakukan proses pekerjaan agar selalu menggunakan APD. Jika terjadi kecelakaan ringan misalnya, seperti hampir terpleset atau luka ringan, bagaimana prosedur penanganan dan evaluasinya? Kebakaran, Oke, tadi kan kecelakaan kerja ringan ya, atau mungkin kalau dalam K3 itu kita menyebutnya near miss gitu. Karena di K3 itu ada namanya insiden atau near miss. Nah, near miss sendiri mungkin kecelakaan, kita bisa menyebutnya kecelakaan ringan lah. Jadi kecelakaan yang tidak menyebabkan kerugian fatal, jadi tidak membuat kita terbebani atau kita rugi. Nah, itu tentunya saya tidak hanya fokus menyalahkan orang ya, tapi kita memastikan terlebih dahulu dari pelaporannya, penanganan dan perbaikan berjalannya atau action plan-nya seperti apa gitu. Nah, menurut Kakak, program safety apa yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap budaya keselamatan kerja? Menurut saya sih, pengalaman saya, program keselamatan yang paling efektif yang menyentuh langsung perilaku dan budaya kerja. Jadi bukan hanya sekedar memasang poster saja gitu. Mungkin kan kalau teman-teman lihat pasti kalau ada HSE ada rambu-rambu segala macam gitu. Tapi yang paling mengena sih sebenarnya terhadap perilaku dan budaya kerjanya ya. Jadi mungkin yang paling berdampak yang bisa kita lakukan seperti membuat safety induction ya, yang konsisten. Terus yang paling relevan lah dengan kondisi lapangan, khususnya untuk karyawan baru dan kontraktor nih. Kontraktor di sini tuh bisa dibilang untuk pekerja yang bukan pekerja dari perusahaan kita. Misalkan kita ingin pemasangan AC, kita kan biasanya panggil vendor tuh. Nah, itu bisa disebut kontraktor gitu. Terus untuk tamu atau visitor. Terus kita juga adakan safety briefing ya, safety briefing singkat dan rutin di awal shift. Jadi sebelum karyawan mulai proses kerja itu kita berikan safety briefing setiap harinya ya, yang membahas terkait resiko kerja. Terus sebagai pengingat lah
ingat aturan dasar keselamatan gitu. Oke, Kak, sudah cukup. Baik, Kak, terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Penjelasan dari Kakak itu sangat membantu kami dalam memahami pentingnya penerapan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan. Mungkin sekian wawancara dari kami. Bila kami ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa keselamatan kerja bukan hanya menjadi tanggung jawab tim HSE, tetapi tanggung jawab bersama di lingkungan perusahaan. Lalu penerapan prosedur yang baik, edukasi yang berkelanjutan, dan kesadaran setiap karyawan, lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Sekian hasil wawancara dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.